Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Insyira Primadina dengan NIM 2221010400077. Baik, di sini saya akan menjelaskan media interaktif saya melalui PPT. Saya menggunakan pelajaran IPA dengan materi tumbuhan sumber kehidupan di bumi untuk anak kelas 4 SD. Nah, pada judul ini ada beberapa topik yang harus dibahas mengenai tumbuhan sumber kehidupan di bumi. Topik yang pertama yaitu topik A, bagian tubuh tumbuhan. Bagian tubuh tumbuhan ada akar. Akar ini bisa menyerap air dan mineral dari tanah, kemudian meneruskannya ke batang. Batang tersebut, yang kedua yaitu batang tersebut tempat melekatnya daun, bunga, dan buah. Batang juga berfungsi sebagai penopang jalur transportasi dan penyimpanan cadangan makanan. Yang ketiga ada daun. Daun ini tempat terjadinya proses fotosintesis, alat pernapasan tumbuhan, dan tempat terjadinya penguapan. Daun juga dapat digunakan sebagai alat perkembangan vegetatif. Yang keempat yaitu ada bunga. Bunga berperan dalam reproduksi. Ada juga buah dan biji. Buah dan biji ini berperan dalam penyebaran dan perkembangan tumbuhan. Berikutnya ada topik B, mengenai fotosintesis, proses paling penting di bumi. Apa sih fotosintesis itu? Fotosintesis adalah proses yang dilakukan tumbuhan untuk mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia dalam bentuk gula dan oksigen. Proses ini terjadi di daun tumbuhan dan membutuhkan beberapa hal, yaitu air yang diserap akar dari tanah, karbon dioksida yang masuk melalui stomata di bagian bawah daun, dan ada klorofil yang menangkap sinar matahari. Kemudian ada beberapa tahapan fotosintesis. Tahapan ini dibagi menjadi dua, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Nah, pada tahapan fotosintesis reaksi terang ini terjadi di grana kloroplas, di mana energi cahaya merah dari matahari digunakan untuk memecah molekul air menjadi hidrogen dan oksigen. Sedangkan dalam tahapan fotosintesis reaksi gelap, yaitu terjadi di stomata, di mana energi yang dihasilkan reaksi terang digunakan untuk mengangkut karbon dioksida dan membentuk glukosa. Reaksi gelap juga dikenal sebagai siklus Calvin-Benson. Kemudian hasil dari proses fotosintesis ini yaitu glukosa dan oksigen. Glukosa yang dihasilkan dapat digunakan langsung oleh tumbuhan atau disimpan di bagian lain seperti pada buah-buahan. Oksigen yang dihasilkan keluar melalui stomata ini dapat digunakan oleh manusia untuk bernafas. Selanjutnya yaitu topik C, perkembangan tumbuhan. Perkembangan tumbuhan adalah proses perubahan yang terjadi pada tumbuhan sepanjang siklus hidupnya, mulai dari fase embrionik hingga dewasa dan mampu bereproduksi. Reproduksi ini dilakukan dengan cara penyerbukan. Apa sih penyerbukan itu? Penyerbukan adalah proses jatuhnya serbuk sari dari bunga jantan ke kepala putik bunga betina yang merupakan bagian dari siklus hidup tumbuhan berbunga. Penyerbukan merupakan proses reproduksi pada tumbuhan untuk menghasilkan buah atau tumbuhan baru. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan dalam penyerbukan pada tumbuhan. Yang pertama yaitu bisa melalui angin. Angin yang bertiup akan menggoyang tangkai sari sehingga serbuk sari berterbangan dan jatuh. Yang kedua bisa melalui air. Dalam penyerbukan ini dapat terjadi melalui air. Dan yang ketiga melalui hewan. Banyak tumbuhan yang mengandalkan hewan, terutama serangga, untuk mentransfer serbuk sari. Dan yang terakhir bisa melalui manusia. Penyerbukan dapat terjadi melalui bantuan manusia.
Nah, setelah penyerbukan berhasil, bulu serbuk akan tumbuh dan memasuki saluran putik menuju bakal biji. Pada bakal biji ini kemudian terjadi proses pembuahan yang menghasilkan zigot dan kandungan lembaga. Zigot dan kandungan lembaga akan tumbuh menjadi biji. Itulah beberapa cara yang dapat dilakukan dalam penyerbukan pada tumbuhan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai tumbuhan sumber kehidupan di bumi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.